Apa kabar saudara? Senang sekali saya Bambang Kalitus kembali menjumpai Anda dalam Sapa Redaksi Innovation. Saudara, kita ketahui bahwa tidak lama lagi kita akan melakukan pemilihan pimpinan daerah. Tepatnya pada tanggal 27 November tahun 2024. Nah, kita ingin mengetahui bagaimana kesiapan dari penyelenggara. Dalam hal ini adalah KPU Provinsi Bali. Dalam kesempatan kali ini saya akan menyapa narasumber kita, Ketua KPU Provinsi Bali, Bapak I Dewa Gede Agung Lidartawan. Kita ingin mengetahui bagaimana kesiapan dari penyelenggara dan sampai tahapan-tahapan seperti apa potretnya sampai hari ini yang bisa kita minta update, yang bisa kita sampaikan kepada Anda, kepada masyarakat. Ikut saya dalam Sapa Redaksi On Location. Swastiastu. Apa kabar, Digong? Ya. Rahayu, sehat selalu. Ya, lumayan. Ya, Ini. kita harus sehat terus. Sebelum pemilu ini harus Ya. supaya apa yang kita inginkan tercapai. Amin. Mohon izin ini kita mau ngajak ngobrol. Pengen tahu sebetulnya, Digong, bagaimana update terakhir Oh ya. kesiapan ya, dari tim penyelenggara. Ya. Karena ini tanggung jawab KPU Provinsi Bali. Ya. Baik. Ayo, silakan. Mari. Nah, saudara, sekarang kita langsung saja berbincang-bincang dengan Bapak I Dewa Agung Gede Lidartawan selaku Ketua KPU Provinsi Bali. Sehat-sehat selalu ya, Digong ya? Ya. Luar biasa. Astongkare kita harus sehat terus. Dari tahapan awal sampai dengan sekarang sudah mau tidak terasa, Ya. Digong. Sudah mau di penghujung. Sekarang lagi masuk masa kampanye. 14 hari lagi. 14 hari menuju kita akan melakukan pencoblosan. Nah, terakhir ini masa kampanye. Kalau dalam masa sampai dengan ini, apa yang bisa di-sharing? Ada evaluasi apa atau ada poin-poin kritikal apa yang bisa didapat oleh KPU? Ya, jadi kekhawatiran saya dari awal yang saya ingin konsep untuk kita nggak usah pasang baliho ini terjadi akhirnya. Ya, jadi kesemberautan terjadi. Walaupun memang kita nanti harus mengevaluasi lagi ke depan apa-apa hal yang harusnya kita lebih mantapkan lagi terutama untuk masa kampanye ini. Jadi kita di Provinsi Bali itu jelas bahwa kita memfasilitasi APK itu mulai dari billboard, kemudian videotron, ya, baliho. Umbul-umbul tidak, ya, itu yang dikurangi. Jadi green election yang saya ingin itu hanya umbul-umbul yang tidak ada bersama spanduk yang cuma satu, padahal di PKPU maksimal 2. Nah, kita harus introspeksi betul bahwa selama ini saya mohon maaf kepada masyarakat karena ada beberapa yang difasilitasi oleh KPU juga ada yang dipasang di tempat yang tidak semestinya. Ya, itu bukan berarti dari kami. Kami perintahnya jelas kepada sekretariat untuk memilih penyedia yang notabene harus komitmen untuk itu. Ya, setelah itu kita pasang. Jadi ada beberapa yang akhirnya di pohon dan lain sebagainya. Saya langsung panggil. Ya, saya nggak suka itu, Mas. Jadi saya langsung panggil dan saya minta di blacklist. Nggak boleh lagi penyedia ini menyediakan karena udah jelas-jelas melanggar apa yang dia komitmenan dengan kita. Dan saya juga nggak enak dengan masyarakat. Nah, itu jadi saya mohon maaf, tetapi tidak mengurangi juga keinginan saya untuk itu. Kita juga akhirnya rapikan semua, sudah rapi. Tapi teman-teman yang memasang lebih dari 200% itu juga masih amburadul. Kelihatan ya. Teman-teman dari peserta itu masih belum bagus. Dan agak lambat diantisipasi oleh teman-teman Bawaslu, ya, karena bukan rekomendasi yang muncul, tapi saran perbaikan. Jadi
gampang jadinya KPU ini mau mengeksekusi, ini masih saran perbaikan ya. Akhirnya begitu kita ketemu dengan Bawaslu, akhirnya saran perbaikan itu pun kalau memang sudah itu kita langsung eksekusi dengan membuat SK. Ada surat kepada Pak Pol PP untuk segera mengeksekusi. Akhirnya sudah selesai lah. Oh, ya. itu sempat dilakukan ya? Sudah. Oh, ya, itu penurunan baliho, penertiban itu dilakukan semua. Semua, bahkan Jembrane yang terakhir pun dilakukan sudah ya. Karena kita pada saat yang sama kita melakukan coffee morning di masing-masing kabupaten. Setiap minggu kita jalan. Sehingga tahu permasalahannya. Salah satunya adalah baliho itu. Baliho dan alat peraga kampanye yang dipasang tidak pada zonanya dan juga melebihi jumlah kuota yang disepakati. Ya, itu. Kemudian nanti kita akan harus mulai lagi, mulai dari sekarang kita sudah harus mulai lagi rencanakan penurunannya. Ya, karena tanggal ini kan sudah dekat nih, tanggal 23 akhir masa kampanye. Tanggal 23 sore kalau bisa sudah diturunkan. 24 udah nggak boleh sebenarnya. Oh. Ya, ada beberapa yang sepakat 23 mereka yang turunin. Ya, 24 kalau masih ada tersisa baru kita yang turunin. Oke. Ya, itu yang akan kita lakukan dan kita memanfaatkan PPK, PPS, KPPS. Itu. Nah, pada masa kampanye ini juga kita ada debat. Ya, mungkin masyarakat sudah senang sekarang banyak nontonnya ya di semua, dan saya upayakan sebenarnya nggak nabrak-nabrak, tapi ya namanya stasiun TV dipakai oleh semua orang, banyak kabupaten, banyak provinsi, jadi tabrakan masih ada. Saya mohon maaf untuk itu juga, dan ini adalah untuk pembelajaran. Bisa jadi kita senang kalau saya orang Bangli misalnya, bupati di Badung begitu loh, visi-visinya bagus ini, di Bangli kok kurang gitu misalnya. Ini kita jadikan sebagai pembelajaran politik untuk masyarakat kita. Jadi itu yang terjadi beberapa mungkin yang cukup bagus sudah dilakukan seperti debat-debat ya. Walaupun di sana sini masih ada kurang, nanti kita akan evaluasi. Setiap saat kita evaluasi. Tapi secara overall misalnya dengan debat itu Pak Agung, keinginan dari KPU menyelenggarakan debat itu tersampaikan nggak para paslon ini? Harusnya memang demikian ya, walaupun tidak 100% mungkin 80-90%. Mas Bambang mungkin pernah ingat bahwa saya kepingin bagaimana kita bikin di di tempat Banjar gitu lah. Betul. Tanpa supporter, tanpa apa, itu keinginan saya adalah supaya mereka berdebatnya lebih nyaman gitu. Sama seperti diskusi aja. Terus dipandu oleh satu dan tidak ada waktu-waktu lagi kita ngobrol gini loh. Itu akan jauh lebih mengena materi-materinya daripada di blocking kayak gini. Ya. Kadang-kadang 45 menit, 45 detik apa yang bisa kita sampaikan dengan itu. Ya kan? Ya, dan juga di tempat lain kita harus bersyukur di Bali ya. Memang kita lihat kualitas, kalau menurut saya pribadi bukan KPU. Pribadi sebagai seorang akademisi dan seorang praktisi, banyak tempat saya melihat ini ya sudah cukup, tetapi masih harus ditingkatkan kualitas ininya debatnya ya, terutama bagi para kandidat yang harusnya memang sudah performnya jauh lebih bagus ya dari penguasaan materi ya, jangan sampai lebih jelek dari teman-teman kita yang memang mungkin baru mulai debat gitu kan. Jadi saya berharap debat-debat terakhir supaya membanggakan bagi masyarakat dan keinginan untuk memilih tinggi, saya berharap mereka juga harus mempersiapkan diri. Karena materinya kan sudah diberikan sebelumnya, bisa dipelajari, bisa dilihat. Ada pertanyaan juga dari masyarakat tentang kredibilitas panelis, kemudian tim perumus itu betul-betul dijaga oleh KPU? Oh iya jelas, itu jelas. Jadi saya untuk urusan panelis itu harga mati, ya, tidak boleh yang ada tercantum di SK sebagai tenaga ahli, yang berhubungan dengan kandidat, dengan peserta, termasuk keluarga-keluarga yang menjadi tim sukses, ya. Tetapi untuk perumus kita butuhkan orang-orang yang ahli, yang sudah pernah, kayak mantan ketua KPU, dia kan udah pernah nih. Walaupun mungkin dia pernah jadi itu, tapi tim perumus ini kan hanya merumuskan mekanisme debat saja, bukan soal ataupun apa. Jadi
Jadi itu bedanya antara perumus dan panelis. Kalau panelis betul kita detail, jangan boleh ada yang keberpihakan dengan yang lain. Karena kami sekarang KPU seluruh Indonesia nggak pernah bersentuhan lagi dengan panelis. Panelis kerjakan semua soal-soalnya. Panelis semua lakukan, bahkan ngelem, stempel, apapun mereka. Saya hanya diberikan pada saat, ya kemarin kalau di debat Bali, di atas panggung, saya serahkan sama Bang BC ya. Saya ini kan, sehingga itu semua memang supaya tidak seperti dulu lagi. Ini KPU-nya membocorkan dan lain sebagainya. Ya, jadi kalau orang hebat ya akui hebat, jangan KPU-nya dijadikan sasaran gitu ya. Itu yang harus kita tahu bahwa sekarang ini sama sekali, dan soalnya dibuat banyak dan diundi. Kita nggak tahu yang mana yang mereka dapatkan. Jadi saya pikir sekarang cukup bagus lah. Clear ini ya, clear. Pokoknya KPU menjamin untuk itu. Nah, kemudian kita akan lanjut nih Pak Gung, nanti kemudian setelah masa kampanye ini kan kita juga mau tahu kesiapan dari kita mau menuju untuk pencoblosan nanti. Bagaimana potretnya, kemudian apa yang bisa kita laporkan kepada masyarakat. Tapi kayaknya kita harus ngopi dulu nih. Kita tunda dulu. Saudara jangan kemana-mana, tetap di Sapa Redaksi on Location.